bulan Rajab. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala syafi'ina wa habibina wa sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabil adhar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa usikum thumma usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum aw kama qala. Masyarul hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi, yaitu dengan cara menambahi, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang, yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, hampir tidak terasa kita semua berada pada bulan Sya'ban dan sudah lebih daripada pertengahan dari bulan Sya'ban. Itu menandakan bahwa kita semua kurang dari 2 minggu lagi kita semua akan menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah, namun walaupun demikian kita masih dapat melakukan amalan-amalan pada bulan Sya'ban. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa asy-syahru Sya'ban adalah asyahru turfa'u bihil amal fi sa'iras sanah. Maksudnya adalah bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana seluruh amalan manusia disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bersifat amal tahunan ataupun laporan tahunan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban ini banyak melakukan amalan-amalan, di antaranya adalah berpuasa pada bulan Sya'ban. Sungguh hadis ini mutawatir jamaah sekalian rahimakumullah. Di sana disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Tetapi intensitas puasanya Rasulullah pada bulan Sya'ban ini lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Karena apa? Rasulullah SAW menginginkan, berkehendak agar kiranya ketika amalnya atau amaliyahnya Rasulullah disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpuasa pada bulan Sya'ban. Artinya adalah pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar dan riyadhah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka jamaah sekalian rahimakumullah, berpuasa pada bulan Syaban adalah juga merupakan tarbiyah, merupakan latihan, merupakan pendidikan untuk kita semua bagi orang-orang yang gemar melaksanakannya. Karena sungguh kalau seandainya diibaratkan bahwa puasa pada bulan Ramadan itu sebagai pukulan, kalau seandainya kita sudah berlatih dari awal, dari sejak sebelum datangnya bulan Ramadan, yaitu ketika masih berada pada bulan Sya'ban, kita semua sudah berlatih, maka itu insya Allah akan menjadi motivasi, penyemangat bagi kita semua agar kiranya kita beribadah pada bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terlepas daripada sebuah hadis Rasulullah SAW, apakah hadis itu sahih atau maudhu atau marfu ataupun hadis yang lain, tetapi ada sebuah maqalah di sana disebutkan man fariha atau faruha man farroha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron, yang artinya adalah barang siapa yang dengan senang hati menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan, maka Allah akan menghalang-halangi jasad orang-orang tersebut ketika nanti mati daripada jilatan api neraka. Artinya adalah ketika orang bersukacita, bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan menghalang-halangi jasad orang tersebut daripada jilatan api neraka. Ini menggambarkan kepada kita sekalian rahimakumullah bahwa betapa kita semua di dalam menyambut bulan Ramadan dalam keadaan yang gembira. Tidak mengatakan Ramadan datang lagi, dalam hati kita ada perasaan bahwa kita grundel atau kita pedoko atau kita tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan, yang tujuannya adalah bahwa kita semua pada bulan Ramadan kita tidak makan bebas, kita tidak minum bebas, dan bagi yang perokok kita tidak merokok bebas dan yang lain sebagainya. Pendek kata, kita tidak bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan jamaah sekalian rahimakumullah, datangnya bulan Ramadan nanti marilah kita sambut bersama-sama dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesenangan, sehingga kita penuh di dalam diri kita penuhi dalam diri kita, yaitu rasa kesiapan untuk dapat melakukan puasa di siang hari, kita dapat melakukan sholat tarawih di malam hari, dan kita dapat bertadarus Al-Quran pada malam hari ataupun di semua tempat yang berada pada bulan Ramadan. Amin fa insyaallah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa Ar-Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Yang artinya adalah bahwa bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulanku, begitu kata Rasulullah. Wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Artinya apa? Pada bulan Sya'ban kita semua diperintahkan untuk senantiasa mendawamkan, melanggengkan, melestarikan untuk kita bersama-sama bersolat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah memerintahkan kepada para malaikat dan kepada umatnya, sebagaimana
Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah itu salluna, senantiasa bersolawat ala nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata an-nabi di dalam ilmu nahwu disebut al-ahdi dzihni. Apa al-ahdi dzihni itu? Kalimat an-nabi itu didahului oleh alif lam, itu menandakan atau tersimpan di dalam kalimat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bersolatlah kalian semua, alaihi, atas Muhammad baginda Rasulullah, wasallimu, dan ucapkanlah selamat, tasliman, dan ucapan selamat yang sebaik-baiknya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata tasliman, kalimat tasliman yang mempunyai makna bersolawatlah dengan sebaik-baiknya, kita semuanya sudah tidak kekurangan untuk kemudian kita mau memakai solawat yang bagaimana. Artinya adalah para mu'alif, para pengarang-pengarang lagu, para musisi, mereka sudah mengarang ataupun membuat agar bacaan sholawat itu indah didengar dan sampai menusuk kepada hati kita. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Artinya adalah bahwa agar kita semua senantiasa bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa di sana disebutkan man shalla alayya ashran sallallahu alaihi, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi ashran, artinya dah barang siapa yang bersolat kepadaku, begitu kata Rasulullah, satu kali, maka Allah membalas sholawat orang tersebut sebanyak 10 kali. Apa sholawat Allah? Sholawat Allah adalah rahmat, keberkahan, dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita karena imbas daripada kita memperbanyak pembacaan sholat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga, kita tentu sering mendengar bahwa orang-orang Arab Badui pada zaman dulu dan bahkan sampai zaman sekarang, ketika mereka menggembala, apakah gembalaannya itu onta, mungkin kambing, dan mungkin mereka bekerja di sektor lainnya, mereka pada bulan Syaban seperti ini mereka senantiasa membawa Al-Quran, dan di setiap kesempatan mereka baca Al-Quran. Karena apa? Bahwa Syahrul Syaban syahrun masyhudun, maksudnya bulan Syaban adalah bulan yang disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Yaitu para malaikat-malaikat Allah atau para malaikat-malaikat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat kebaikan kita, khususnya terhadap bacaan Al-Quran kita. Artinya berbahagialah bagi teman-teman, bagi saudara-saudara, bagi jamaah sekalian yang bisa membaca ataupun mendawamkan, melestarikan membaca Al-Quran khususnya pada bulan Syaban ini, karena akan mempunyai makna yang terkandung yang luar biasa banyak daripada bulan-bulan yang lain pada bulan sebelum bulan Syaban ataupun pada bulan-bulan selain bulan Syaban. Jamaah sekalian rahimakumullah, paling akhir ingin saya sampaikan, baiklah, di dalam rangka kita semua ini akan kedatangan bulan Ramadan, mari kita persiapkan
roh, jasad dan jasmani kita untuk menyambutnya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, man farraha bidukhuli Ramadan haramallahu jazadahu ala niron. Barang siapa yang dengan sukacita menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya dari jilatan api neraka. Saya akan tambahi mungkin 1 menit saja. Ada daerah tertentu seperti yang saya tahu di daerah Nanggro, Aceh, Darussalam sana, ketika menyambut bulan Ramadan di jamaah sekalian rahimakumullah, ini perantau-perantau seperti orang yang merantau di Jakarta atau merantau di tempat lain, mereka pada menyambut datangnya bulan Ramadan, khususnya mereka ketika, kalau di sana disebut sebagai malam megangan kalau dalam bahasa di seberang saya di Jawa, seperti saya katakan, maaf ini seperti di Jawa disebut sebagai megangan. Mereka pulang semua dari jauh-jauh gunanya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Itu adalah hikmah daripada keimanan dan ketakwaan yang dimilikinya. Kita harus berbahagia. Bukan, maaf, seperti teman-teman yang jauh di tempat lain, mereka tidak ada gairah sama sekali dengan masuknya bulan Ramadan. Mereka tidak ada terasa terpanggil sedikit pun oleh datangnya bulan Ramadan. Maka kita harus mengusap dada, ya. Artinya apa? Bahwa itu tanda bahwa dia belum punya keimanan yang cukup untuk kemudian mereka belum juga ada gairah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah di dalam keimanan dan keislaman kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina